Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau presentasikan mata kuliah digital inovatif entrepreneurship dalam rangka memenuhi ujian akhir semester. Oke, ini adalah kelanjutan dari tugas ya. Saya ambil yang sesi nomor 2 itu saya ambil tentang McDonald. Saya Marita Harlin dari NG 501. Kali ini saya mengutip McDonald restoran cepat saji. Daftar isinya adalah ini mengenai bisnis model Canvas. Daftar isi pertama pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustakanya. Pendahuluan dulu ya. BMC apa sih itu BMC? Bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas adalah sebuah strategi atau kerangka manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide atau juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual ya, di mana fungsi untuk membantu merancang strategi bisnis ini dijalankan sesuai dengan visi dan misi dan tujuan usaha. Apa sih manfaat bisnis model Canvas? Yang pertama membantu memvisualisasikan produk, terus membantu memperjelas fokus bisnis, membantu merencanakan strategi bisnis, membantu mencari ide-ide baru atau hal-hal baru, terus membantu mengidentifikasikan risiko dan peluang pasar, lalu membantu mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan bisnis. Kita bahas di sini mengenai McDonald. Mereka punya bisnis model kanvasnya seperti apa sih? Dalam bisnis model kanvas itu ada 9 elemen ya. Pertama, customer segments, value proposition, channels, customer relationship, revenue streams, key research, key activities, key partnership, dan cost structure. Kita akan bahas satu persatu dalam bisnis model kanvas McD atau McDonald's. McDonald's itu adalah sebuah restoran cepat saji dan terbesar di dunia ya, didirikan di California asalnya, Amerika Serikat pada tahun 1955 sesuai dengan nama pendirinya itu adalah dua bersaudara McDonald's. McDonald memiliki ribuan gerai di lebih dari 100 negara termasuk Indonesia ya. Di Indonesia sendiri sejak 2009 itu eh, dari 30 tahun lalu itu di bawah naungan PT Rexo National Food atau sekarang Sosro Group ya, dan mempunyai gerai lebih dari 300 lokasi. Nah, itu store mereka yang pertama itu ada di Sarina Tamrin. Dan PT Rexo National Food ini juga mendapatkan hak lisensi penuh ya atas nama McDonald Indonesia. Visi dan misinya. Visi McDonald's itu adalah menjadi restoran cepat saji terbaik di dunia ya, di dunia. Tapi khususnya di Indonesia. Misi McDonald itu adalah menjadi tempat pilihan pelanggan untuk bersantap dan minum. Jadi jadi di sini kita lihat juga di gambar banyak inovasi. Ada Desember 2004 itu McDonald meluncurkan McDonald dengan livery dengan hotline 14045. Lalu tahun 2011 juga McDonald Indonesia dinobatkan oleh Food Frontier sebagai restoran cepat saji yang paling diminati dan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan visi misinya ya. Kita lihat di sini ada model bisnis
kanvasnya McDonald ya. Nanti kita akan kupas satu persatu dalam kerangka ini. Oke, kita masuk ke key partnership. Key partnership, mitra atau pihak luar yang membantu bekerja sama dengan bisnis untuk membantu operasional seperti supplier bahan makanan, kontraktor, atau untuk maintenance ya, maintenance teknis, terus catering karyawan, bahkan bisnis seperti IO, Party Birthday, atau Accenture, IBM, Cargill, Google, terus Friesland ya, Friesland Company es krim, terus Cargill itu adalah supply stok makanan untuk ayam. Kalau IBM itu partnershipnya sebagai layar monitor mereka di komputer ya dalam transaksi atau kasir atau menu yang di depan ketika kita masuk itu biasanya ada tuh IBM. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, menghemat biaya, berinovasi. Itu adalah dalam kategori key partners. Selain itu sebenarnya mereka bukan cuman ini ya terbanyak. Jadi ada eh, Grab, GoFood, gitu. Cuman saya nggak fokus ke sana karena McD sendiri ada delivery-nya. Lalu yang kedua dalam model bisnis kanvas mereka adalah key activities. Kegiatan utama McDonald's adalah menjual makanan dan minuman. Nah, ini untuk meningkatkan penjualan dan minuman ini ada beberapa hal yang dilakukan seperti perencanaan bisnis, mengatur pemasok produk atau supplier ya, terus rekrutmen SDM-nya, terus pelatihan SDM-nya, terus mereka juga membuat kayak baris sistem pemasaran, mengadakan acara-acara birthday, pelayanan konsumen atau pembeli. Itu masuk kategori activities atau key activities mereka. Lalu customer segments, pengelompokan pelanggan agar dapat melakukan pelayanan pemasaran lebih efektif seperti anak-anak, jadi ada acara birthday, terus keluarga, pekerja, segmen mereka atau karyawan atau juga kita yang punya budget minimalis, kita juga bisa melihat di sana ada menu yang minimalis seperti pai yang harga 5.000 perak dari dikumpulin dari receh-receh itu 5.000 terus dapat minuman juga gitu. Terus ada segmen perasaan mereka juga ada generasi milenial yang suka nongkrong minum cuma satu cup tapi nongkrongnya lama tuh mereka merasa nyaman di sana. Terus ada juga ya semacam pelancong pelancong atau turis yang dadakan atau baru ke tempat itu pertama kali gitu. Jadi itu termasuk customer segment mereka. Jadi family juga ada anak-anak. Jadi semua kategori mereka rangkul dalam satu lokasi atau pengelompokan pelanggan. Lalu yang berikutnya adalah value proposition. Ini adalah artinya nilai lebih ya yang harus dimiliki McDonald menurut standar luar karena mereka ini adalah franchise dari luar jadi mereka mengikuti standar luar seperti lokasi yang strategis, mereka suka ada di tempat-tempat yang bisa kita lihat dengan mata. Begitu kita keluar rumah, misalnya di perapatan, pasti ada mereka. Gitu. Terus lokasi juga pasti ramai, strategis lah. Terus lokasi nyaman di dalam toko ya, ada AC, terus nggak terlalu berisik juga. Terus pelayanan, pelayanan ya. Kadang kita kalau baru buka pintu udah good morning, selamat pagi, selamat siang, udah disapa gitu kan. Terus eh, penyajian juga mereka cepat, tanggap, dan tepat gitu. Jadi kita order apa, ayam, nggak datang burger, jadi ayam memang ayam gitu loh. Terus rasa makanan yang standar tidak berubah. Dari dulu saya makan McD itu nggak pernah berubah rasanya gitu. Ya memang standar SOP dari perusahaan ada gitu loh. Terus
lalu menawarkan menu bervariasi. Mereka tuh menunya ada aja variasi tiap minggu. Misalnya nasi uduk minggu ini atau besok hari beda lagi menunya gitu. Get one, buy one get one gitu ada. Jadi terus lalu produk mereka itu ada harganya. Jadi harganya itu not include tax atau pajak. Jadi pajak itu di belakang. Jadi, terus menunya mereka juga banyak. Jadi menu keberagaman menu itu serta banyak ya. Jadi terus mereka juga menampilkan menu mereka itu jadi berdasarkan teknologi. Jadi mereka ada screen blue screen tuh di atas tuh. Jadi berinovasi terus gitu lah ininya menu ya. Itu adalah bagian dari nilai lebih atau value proposition dari sebuah restoran yaitu McDonald's. Lalu channels dari bisnis model kanvasnya saya ngeliat channels media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan produk atau layanan kepada konsumen atau pembeli. Yang saya lihat seperti usaha toko, aplikasi, smartphone, jadi kita bisa order itu makanan atau minuman lewat handphone, terus atau media sosial ya, untuk pelayanan antar mereka, terus telepon kayak hotline service mereka ada juga kalau kita komplain apa mereka cepat tanggap. Terus serta layanan bawa pulang, takeaway atau drive thru ya, drive thru tanpa harus turun dari mobil atau motor, kita cukup tunggu, kita order di satu pintu, nanti pas kita pulang udah kita tinggal bawa, mereka udah masak, nggak lama kok waktunya. Lalu yang berikutnya adalah customer relationship. Customer relationship adalah salah satu strategi penting dalam menjaga pelanggan atau pembeli. Ini untuk menghindari pembeli tidak beralih ke pesaing atau kompetitor. Itu supaya mereka tidak beralih ya harus melayani pembeli dengan baik, ramah, senyum, terus pelayanan cepat. Kalau ada komplain ditanggapi dengan cepat gitu loh. Jadi apalagi itu secara fisik ya, konvensional. Lalu kalau secara online atau offline, online tuh media sosial tentang apa aja yang berhubungan di McDonald itu mereka punya semua jawaban. Kita nanya ayam harga berapa, ini berapa, semua mereka ada. Jadi hotline service-nya memang bagus. Yang saya sudah pernah coba ya. Lalu revenue streams. Revenue stream adalah sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis melalui penjualan produk atau layanan kepada konsumen. Seperti penjualan dari makanan minuman, pelayanan catering, dan acara-acara birthday atau event lain. Mereka juga mengadakan keanggotaan ya, member khusus McDonald. Terus kalau kita jadi member atau kita punya stiker drive-thru di mobil kita atau di motor kita itu harganya beda. Atau misalnya ada diskon berapa persen, mereka selalu ada apanya bonus-bonusnya juga. Terus kalau ada event Valentine, mereka suka mengadakan kartu ucapan, program hadiah untuk ya menarik konsumen berbelanja next and nextnya berbelanja. Jadi mereka juga ada pesan catering. Jadi komplit. Lalu yang berikutnya adalah key research. Key research aset-aset strategis yang diperlukan dalam menjalankan operasional toko. Itu mengembangkan produk dan layanan, terus memenuhi kebutuhan pelanggan seperti tempat lokasi yang strategis di tengah-tengah pusat kota, di mana semua mata bisa memandang ke satu arah. Lalu karyawan, SDM yang kompetensinya bagus, pelayanannya bagus, itu adalah kunci ya. Lalu pemasok bahan, supplier dengan pemasok yang cepat, datangnya tidak telat, terus berkualitas. Lalu kendaraan delivery yang mereka pakai biasanya motor, ada bag saya di belakang itu suhunya untuk ayam itu ada
Ya, jadi kalau mereka kita pesen ayam itu suhu ayam itu terjaga di dalam box itu. Lalu lanjutnya komputer. Seluruh operasional penjualan atau transaksi yang ada di McDonald's Store itu menggunakan aplikasi-aplikasi komputer dari IBM. Jadi itu adalah salah satu kunci kecepatan dalam melayani customer. Jadi cepet ya, hubungannya ke cepet, terus eh, dan transparansi. Di situ ada harga, menu. Kita ketika struk keluar, kita bisa melihat dengan langsung bahwa transaksi itu benar. Lalu selanjutnya adalah cost structure. Apa sih cost structure itu? Itu adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang bisnis yang masuk kategori ini adalah kertas ya, bahan-bahan. Kalau kita take away biasanya ada kertas paper bag warna coklat yang untuk membungkus kita take away. Itu adalah salah satu biaya ya, biaya yang dikeluarkan perusahaan. Itu cost-nya. Atau misalnya papan. Ada juga papan yang khusus order, itu juga ada gitu loh. Lalu selanjutnya itu gaji karyawan, SDM yang kerja di situ kan ada upahnya ya, ada gajinya. Itu maksudnya salah satu kos ya, yang kos yang tiap bulan rutin dikeluarkan oleh McDonald's. Lalu biaya maintenance. Biaya maintenance itu apa? Misalnya kelistrikan, terus perawatan komputer, itu salah satu biaya maintenance. Atau peralatan di dapur, ada freezer, chiller yang harus di-maintain perawatannya itu. Lalu biaya pemasaran, ya kan kita promo iklan di mana-mana pasti ada kosnya biayanya. Itu salah satu yang biaya yang dikeluarkan ya. Jadi biaya operasional McDonald's untuk tahun fiskal 2000 sampai 2024 rata-rata sebesar 13 miliar ya. Itu mengalami peningkatan samping kenaikan terutama listrik ya. Kenaikan mungkin lebih naik lagi nanti ini tahun 2025. Oke, lanjut. Di tengah tren industri makanan cepat saji Indonesia, persaingan semakin ketat. Walaupun banyak yang sudah berguguran, McDonald dianggap sebagai market leader atau yang paling unggul dibandingkan dengan merek-merek lain dengan jumlah pelanggan yang hampir 70 juta orang ya di seluruh gerai di Indonesia. Jumlah 322 gerai sampai tahun ini. Jadi pesaing mereka tuh lumayan loh. Ada KFC, Wendy's, Subway, Burger King, Ricis, lumayan. Kesimpulan yang saya ambil dari bisnis model Canvas McDonald itu adalah bisnis model Canvas McDonald terlihat lebih jelas elemen-elemennya, elemen-elemen utama perusahaan dari sudut pandang investor, analis. Canvas ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman yang dihadapi bisnis, apalagi yang berhubungan dengan politik. Beberapa kekuatan modal bisnis McDonald meliputi pengenalan merek yang kuat, kehadiran global, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen yang semakin hari semakin banyak. Referensi saya ambil informasi ini dari Wikipedia, dari McDonald's Indonesia juga terlengkap ada di websitenya. Demikian presentasi saya tentang bisnis model Canvas McDonald's. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.